Perbedaan pola pikir produksi pertanian dan agribisnis. Pola pikir produksi pertanian lebih berfokus pada aspek teknis dan berkelanjutan dalam bertani. Ini mencakup teknik budidaya, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan agribisnis mengutamakan aspek komersial atau manajerial dalam mengelola produk pertanian dari hulu ke hilir. Ini meliputi seluruh rantai nilai dari produksi hingga pemasaran. Ini mencakup aspek bisnis seperti distribusi, pengolahan, dan penjualan produk pertanian. Bagan sistem agribisnis komoditas pertanian tanaman pangan. Pada hal ini dicontohkan adalah agribisnis komoditas padi yang masih berupa benih, di mana ada 4 subsistem, yaitu subsistem pengadaan input dan saprotan, kemudian subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Di subsistem pengadaan input dan saprotan atau sarana produksi pertanian, di mana ada lahan atau berupa sawah, kemudian ada benih padi kelas tinggi. Biasanya untuk penangkaran benih padi itu memerlukan benih atau kelas benih di atas benih yang akan diproduksi. Misalnya kita akan memproduksi kelas benih yang paling bawah, yaitu kelas BR, maka kita harus menyiapkan benih di atasnya setingkat, yaitu kelas benih pokok atau benih BP biasa disingkat. Atau ingin memproduksi kelas BP, tentu kita harus menyiapkan benih satu tingkat kelas di atasnya, yaitu kelas BD atau benih dasar. Kemudian ada pupuk, pestisida, UV dryer ini untuk sistem pengeringan, kemudian mesin perontok padi, ada kemudian cleaner untuk membersihkan gabah-gabah calon benih tadi dari kotoran dan campuran benih yang lain. Kemudian ada peralatan packing dan juga tenaga kerja. Untuk subsistem usaha taninya, yaitu budidaya padi yang nantinya akan dijadikan benih melalui kegiatan sertifikasi benih, di mana untuk melakukan sertifikasi benih ini prosedurnya yaitu permohonan dari penangkar, kemudian dilakukan pemeriksaan pertanaman oleh pengawas benih. Setelah benih dilakukan pemeriksaan tanaman sebanyak 3 kali dan dinyatakan lulus, maka calon benih akan diambil sampelnya, kemudian diuji lab, dan apabila sudah memenuhi persyaratan, setelah diuji akan dikeluarkan sertifikat benih dan juga label benih. Diharapkan nantinya benih yang dijual tentu akan menjadi pendapatan bagi petani dan usaha tani. Di subsistem pengolahan tentu ada proses atau kegiatan pasca panennya, yaitu yang pertama adalah proses perontokan padi. Setelah padi dipanen, kemudian padi dirontokkan untuk mendapatkan gabah. Setelah gabah didapatkan, dilanjutkan dengan proses penjemuran. Setelah dijemur, gabah dilakukan pembersihan. Setelah pembersihan, dilakukan pengemasan benih padi. Dengan adanya proses pengolahan tersebut, tentu nilai padi atau gabah tadi lebih tinggi daripada padi biasa atau padi konsumsi. Kemudian subsistem terakhir yaitu pemasaran, di mana untuk sistem atau pemasaran dari benih padi ini ada 2. Yang pertama melalui free market atau penjualan bebas. Biasanya petani-petani membeli langsung ke penangkar atau penangkar menjual langsung kepada petani sekitaran. Kemudian yang kedua adalah melalui program pemerintah untuk bantuan benih. Biasanya melalui program e-katalog, di mana petani penangkar akan bekerja sama dengan penyedia yang bekerja sama langsung dengan kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan tentu untuk efisiensi dalam pemasaran benih.
Kemudian subsistem jasa layanan pendukung agribisnis atau kelembagaan itu ada berupa bank. Biasanya petani apabila memerlukan modal yang lebih maka bisa bekerja sama atau melakukan peminjaman kepada bank. Kemudian ada juga koperasi, sama halnya juga dengan bank untuk kegiatan peminjaman modal. Kemudian ada lembaga sertifikasi, di mana untuk lembaga sertifikasi benih padi ini melalui Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada lembaga penelitian, biasanya kita bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset yang sudah diakui oleh negara. Kemudian dilanjutkan untuk jasa layanan pendukung lainnya, yaitu tentu dengan transportasi, kemudian ada pasar, kemudian juga ada peraturan pemerintah terkait dengan kelompok penangkar.